Mohon izin Bang Aristo. Ya, terus saja bertanya. Oke. Masih mau menjelaskan. Ya. Ini pertanyaan ke Pak Kalam. Tadi Pak Kalam kan sudah mengakui bahwa Tuhannya Yesus adalah Allah atau Bapa. Yesus sendiri yang berkata begitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya yang kedua, Pak. Jadi masuk ke inti kekristenan ya. Nah, di 1 Korintus 1:25, Paulus menyebut bahwa penyalipan itu adalah kebodohan dari Tuhannya Yesus, yaitu Allah yang tadi sudah diakui oleh Pak Ibnu Kalam. Jadi penyalipan itu adalah kebodohan dari Tuhannya Yesus. Nah, salah satu begini dulu Pak, kebodohan ditampilkan dulu ayatnya Pak, karena nanti saya baca ayatnya baru bisa karena jangan sampai Bapak salah membaca, karena Alkitab itu ada beberapa terjemahan. Jadi Alkitab yang mana Bapak baca itu siapa yang mengeluarkan itu, karena ada beberapa poin itu kalau kita baca apakah siapa yang menerjemahkan itu yang Bapak baca. Bang Aristo, sebentar ya Pak Kalam, kita tunggu Bang Aristo. Iya, ya. Tapi sebutkan nanti saya buka di sini ya. Berapa tadi? 1 Korintus 1:25 Pak Kalam. 1 Korintus 1:25. 1:25. Ya, aku lanjut ya. Sambil Pak Kalam lihat, sambil saya sebut ya. 1 Korintus 1:25. 1:25. 1 Korintus pasal 1 ayat 25. Coba disebutkan Pak, coba disebutkan. Dibacakan di situ. Bentar ya. Sebab apa yang dianggap sebagai kebodohan tetapi asalnya dari Allah, lebih berhikmat daripada hikmah manusia, dan apa yang dianggap sebagai kelemahan tetapi asalnya dari Allah, lebih kuat daripada kekuatan manusia. Pak Kalam, saya baca yang dari TB ya, yang saya pegang ya Pak Kalam ya. Ya, silakan Pak, silakan. Makanya saya anjurkan supaya diperlihatkan, karena saya lihat itu terjemahannya berbeda-beda sehingga menimbulkan pengertian yang berbeda-beda. Jadi Bible berbeda-beda, jadi harus hati-hati gitu Pak ya. Ya. Oke Pak, saya baca yang dari TB ya, yang saya pegang ya Pak Kalam ya. Ya, silakan Pak, silakan. Makanya saya anjurkan supaya diperlihatkan, karena saya lihat itu terjemahannya berbeda-beda sehingga menimbulkan pengertian yang berbeda-beda. Jadi Bible berbeda-beda, jadi harus hati-hati gitu Pak ya. Ya. Oke Pak, jadi gini. Kita harus hati-hati mempelajari Bible juga. Alkitab. Saya baca Pak ya. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmahnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Nah, Paulus mengatakan yang seperti itu. Lalu kemudian kita tanya, kita cari lagi, apa sih kira-kira kebodohannya kan gitu. Nah, lalu kemudian kita ketemu Pak. Di Perjanjian Lama disebutkan bahwa dia yang berdosa, dialah yang harus dihukum. Tapi kemudian di Perjanjian Baru, lama setelah Perjanjian Lama tadi, lalu kemudian dirubah menjadi Allah harus jadi manusia untuk dibunuh, lalu kemudian menjadi tebusan bagi dosa-dosa umat manusia. Artinya kan bahwa memang Allah itu berubah pikiran menjadi lebih bodoh, berubah pikiran menjadi lebih buruk gitu loh, sehingga kemudian Paulus mengatakan bahwa sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmahnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Nah, tanggapan Pak Kalam bagaimana? Kebetulan ayat ini belum saya jadi baru juga saya belum pernah saya perhatikan ayat ini, jadi saya belum bisa memberikan komentar tentang ayat ini. Tetapi saya ingin mendapatkan penjelasan dari Bapak. Apa yang mengganjal di hati Bapak tentang ayat itu? Apakah Bapak ingin mengatakan Allah itu bodoh begitu atau bagaimana? Bukan saya yang mengatakan Allah itu bodoh, tapi Paulus. Kita cari buktinya Pak. Paulus. Oke, sebentar. Kita cari buktinya. Sebentar Pak. Kita cari buktinya. Tetapi terjemahan ini yang mungkin bermasalah, karena kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain tidak seperti itu. Ya. Pak Kalam. Tidak mungkin Paulus berani mengatakan Allah itu bodoh. Ya. Pak karena Kalam. Kalau kita lihat
kalau kita mau anukan dengan Al-Quran, hadis misalnya, bukan Al-Quran, hadis ya ada juga yang serupa dengan itu. Pak Kalam, coba kita gali lebih dalam gitu loh. Jadi kita cari bukti-bukti di Bible, apa sih yang disebut oleh, apa sih dalil dari perkataan Paulus itu gitu loh. Jadi yang pertama, Pak Kalam, bahwa dulu di Perjanjian Lama, dia yang berdosa maka dialah yang harus dihukum, satu. Tapi di Perjanjian Baru diganti menjadi manusia berdosa, tapi Tuhan harus jadi manusia untuk dibunuh di salib. Itu yang pertama. Yang kedua, di Roma 3:25 disebutkan bahwa pembunuhan Yesus itu adalah jalan damai dari Allah, karena Allah itu telah membiarkan dosa terjadi gitu loh Pak, di Roma 3:25. Terus kemudian di Galatia 3:13 disebut bahwa Yesus itu dibunuh sebagai tebusan kutuk hukum Taurat. Artinya Taurat itu hanya membangkitkan dosa, sehingga kemudian harus ada tebusan terhadap hal itu, terhadap kutuk itu, sehingga kemudian oleh Paulus di Efesus disebutkan bahwa Taurat itu kemudian jadi batal gitu loh. Artinya manusia yang bernama Paulus itu telah membatalkan perintah dari Tuhan gitu loh Pak, perintah dari Tuhannya Yesus gitu loh. Nah, pandangan Pak Kalam bagaimana? Saya tunggu dulu Pak, biar saya jawab dulu baru Bapak. Karena saya belum menguasai semua Alkitab ini, jadi untuk masalah ini saya belum bisa jawab Pak. Jadi, tapi saya sudah tandai di sini 1 Korintus 1 kemudian ayat ke-27 itu saya mau pelajari ya. Tapi untuk menjawabnya itu saya belum mampu. Ya. Oke, gitu aja mungkin. Makasih Pak Kalam. Saya langsung keluar aja dulu ya Pak Kalam. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Pak Aristo. Makasih. Saya pamit biar yang lain bisa masuk. Mungkin di waktu saya berikan jawabannya setelah saya pelajari. Oke, siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita baca di Bible ya Bang ya, kata Paulus ya, Yesus itu dibunuh justru untuk menebus kesalahannya Tuhannya Yesus Bang. Kok bisa? Mari kita baca Bible. Di Roma 3:25 disebut bahwa Yesus itu dibunuh sebagai jalan damai dari Tuhannya Yesus yang telah membiarkan dosa gitu loh Bang. Jadi Allah itu yang bersalah, lalu kemudian Yesus harus dibunuh gitu loh Bang. Itu yang pertama di Roma 3:25 gitu loh Bang. Untuk kemudian yang berikutnya, Yesus itu dibunuh sebagai tebusan hukum dari Allah yang hanya jadi kutuk Bang di Galatia 3:13 gitu. Artinya memang Saulus sedang menyatakan bahwa pembunuhan Yesus atau salib itu adalah kebodohan dari Allah gitu loh Bang. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi maksudnya gini, kalau misalnya teman-teman Kristen tahu bahwa ternyata ajaran Paulus itu justru menista Tuhannya Yesus, maka kemudian mereka akan bingung gitu dan kemudian lari ke agnostik gitu. Sedangkan kalau Muslim tahu ajaran ini, maka kemudian mereka akan mapan di Islam gitu. Nah, lalu kemudian Bang, kita cek satu lagi Bang, dari satu lagi. Yesus itu kan dibunuh sebagai tebusan hukum Taurat ya Bang ya. Yesus dibunuh sebagai tebusan hukum Taurat. Loh kenapa? Karena Taurat ternyata hanya bangkitin dosa Bang. Karena Taurat hanya bangkitin dosa gitu loh. Maka kemudian terakhir Paulus bilang Taurat itu batal. Artinya apa? Manusia yang bernama Paulus itu justru membatalkan hukum yang dari Tuhan gitu loh. Itu kan berarti apa? Paulus itu lebih kuasa daripada siapa? Lebih kuasa daripada Tuhannya Yesus gitu loh.